Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pengantin baru dan tantangannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pernikahan itu kan sesuatu yang indah dan semua pengantin itu pasti mengharapkan bahwa sesuatu yang indah mereka mulai di dalam kehidupan mereka, sehingga banyak yang mengatakan selamat menempuh hidup baru. Padahal kenyataannya Pak, begitu masuk di dalam pernikahan kan justru tantangannya lebih banyak daripada kebahagiaannya yang mereka harus hadapi tiap-tiap kali gitu Pak Paul. Ya, mungkin kita bisa simpulkan kebahagiaan itu muncul dari keberhasilan mengatasi tantangannya. Ya. Begitu. Kalau kita nggak berhasil mengatasi tantangan, ya memang kita nggak akan mencicipi kebahagiaan pernikahan. Ya, tapi tantangan itu kan terus-menerus berdatangan gitu. Apalagi kalau persiapan secara mental spiritualnya kurang siap gitu, mereka paksakan masuk di dalam pernikahan, kan sulit sekali mencapai kebahagiaan itu Pak Bos. Jadi walaupun satu diatasi, nanti datang lagi yang lain, yang masalah lama keluar lagi, ini kan terus menerus seperti itu Pak Bos. Iya, betul. Jadi memang nggak ya, kita harus hadapi ya satu persatu, kita harus belajar apa saja yang mesti dihadapi sehingga kita lebih siap menghadapinya. Ya, jadi perbincangan ini pastinya sangat berguna baik bagi mereka yang mau menikah atau yang baru menikah, bahkan yang sudah jadi orang tua atau sudah kakek nenek ini juga perlu gitu Pak Paul untuk membekali mereka yang akan menikah. Betul. Tantangannya apa aja Pak Paul? Tantangan pertama yang mesti dihadapi pengantin baru adalah perbedaan gaya hidup Pak Gunawan. Mulai dari jam berapa tidur sampai jam berapa makan, semua harus disesuaikan. Sudah tentu ada gaya hidup yang mudah diselaraskan ya, tapi ada pula gaya hidup yang sulit diserasikan. Misalkan kita terbiasa mengkomunikasikan segalanya dengan orang di sekitar, tapi pasangan tidak. Mau kemana, kapan kita kembali, semua kita sampaikan kepada pasangan. Nah, kita pun berharap ia juga akan melakukan hal yang sama ya, tapi ternyata tidak. Nah, masalahnya adalah begitu kita memintanya untuk memberitahukan kita kemana ia pergi dan kapan ia kembali, ia marah. Ia merasa diperlakukan seperti anak kecil. Nah, walau kita berusaha menjelaskan bahwa kita nggak ada maksud tuh memperlakukannya seperti anak kecil, dan bahwa buat kita sudah selayaknya lah kita tahu kemana ia pergi dan katanya kembali, ia tetap tidak menerima. Ia menolak meluluskan permintaan kita sebab baginya permintaan itu menandakan kita tidak mempercayainya, di samping membuatnya merasa seperti anak kecil. Nah Pak Gunawan, masalah seperti ini umum muncul di awal pernikahan, tapi persoalan ini harus diselesaikan sebab bila tidak, ini akan menjadi duri dalam daging. Dan setiap persoalan yang tidak terselesaikan akan menambah banyaknya duri. Nah, jadi berkaitan dengan perbedaan gaya hidup, penting bagi kita untuk menempatkan masalah sebagai perbedaan gaya hidup, tidak lebih, tidak kurang. Di dalam pembicaraan kita harus saling mengingatkan bahwa masalah ini adalah masalah perbedaan gaya hidup, bukan masalah ketidakpercayaan atau masalah pelecehan harga diri. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah penyesuaian gaya hidup, itu saja. Ya, yang sulit itu kan masing-masing membawa gaya hidupnya sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang mereka gitu Pak Paul. Si suami mungkin dipengaruhi oleh orang tuanya, istri ini juga begitu. Dan ketika mereka berkumpul, yang sebenarnya pada waktu berpacaran tidak terlalu menonjol, tidak menjadi masalah. Tetapi begitu mereka menikah, mereka serumah, ini muncul Pak Paul. Masalah-masalah seperti itu, gaya hidup itu. Dari hal yang kecil misalnya dengan odol dan sebagainya, isu
sampai yang besar-besar seperti tadi yang Pak Paul pergi tanpa pamit dan seterusnya itu, Pak. Iya, iya. Sudah tentu setiap kasus nanti harus dibereskan ya. Nah, jadi kita memang nggak bisa membahas satu persatu. Tapi yang penting adalah dua-dua harus berkata, oke, masalah kita adalah masalah gaya hidup. Ini kita memang berbeda dah. Nah, sebab kenapa? Sebab kecenderungannya adalah, tadi saya sudah singgung, dari perbedaan gaya hidup merambah tuh menjadi masalah, kamu kok nggak percaya sama saya, atau kamu kok mau seenaknya saja, atau kamu kok mau ngatur-ngatur orang. Nah, kalau udah masuk ke situ tuh berarti udah masuk ke wilayah personal, masalah dan dengan kepribadian atau karakter orang tersebut. Padahal masalahnya masalah perbedaan gaya hidup. Jadi untuk dapat menyelesaikan masalah, kita harus jelas melihat apa masalahnya. Jangan sampai kita ini tuh merambah kemana-mana. Tapi itu kan cuma akar masalahnya. Yang seringkali kita jumpai justru dampak dari akar masalah itu mungkin terpengaruh oleh karakternya, lalu kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari. Kalau itu tidak cepat diselesaikan, kan makin lama makin banyak, Pak Bos. Betul. Maka dalam contoh yang baru saja diberikan, nah saya berikan usulan, kita menyelesaikannya dengan cara meminta pasangan untuk menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup kita, sebab kebetulan persoalan ini penting bagi kita. Ketidaktahuan kemana ia pergi, sampai kapan ia pulang, benar-benar mengganggu kita sampai kita tidak dapat melakukan tugas lainnya dengan tenang. Nah, kita juga mesti meyakinkan pasangan bahwa di kesempatan lain, bila terjadi perbedaan gaya hidup, kita akan menyesuaikan diri. Ini penting untuk disampaikan agar yang mengerti bahwa tujuan kita bukanlah untuk mendominasinya, dan bahwa kita bukanlah orang yang mau menang sendiri. Nah, ini yang kita mesti komunikasikan kepada pasangan kita. Ya, jadi di dalam menyelesaikan perbedaan gaya hidup ini, faktor apa yang harus dipertimbangkan, Pak? Ada dua faktor, Pak Gunawan, yang mesti kita pertimbangkan. Pertama, seberapa pentingnya hal itu yang kita minta ya buat kita. Dan B, seberapa terganggunya kita bila tidak ada perubahan. Nah, sudah tentu pihak yang seharusnya mengalah adalah pihak yang mengakui bahwa hal ini tidak terlalu penting dan tidak terlalu terganggu. Misalnya pihak yang sana berkata, ya saya nggak suka harus beritahu kamu kemana saya mau pergi dan sebagainya. Nah, tapi kita nggak mau terus terang sama dia. Kalau kamu nggak memberitahu, saya itu akan panik. Saya akan mikirin kamu kemana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu penting sekali buat saya. Nah, misalnya yang satu berkata, iyalah oke dah, memang saya nggak gitu suka, tapi yang nggak gitu penting. Saya beritahukan kamu nggak mengganggu saya kayak gimana. Ya udah dah. Nah, harus ada yang mengalah. Yang menang adalah yang memang melihat hal itu penting bagi dia. Ya. Dan berikutnya lagi adalah pihak yang kali ini diutamakan harus berusaha keras pada kesempatan lain untuk mengalah. Jadi yang sekarang berkata, oke, ini saya sangat terganggu kalau kamu nggak beritahu saya kapan kamu pergi, kemana kamu pergi. Nah, kali itu dia berkata, oke lah, kali saya akan mengalah. Nah, di dalam spirit kerjasama seperti inilah perbedaan gaya hidup diselesaikan satu demi satu. Kadang kita bisa menemukan jalan tengah, kadang nggak bisa. Kalau nggak bisa, mencari mengalah. Iya, yang sulit itu justru di situ, Pak Om, mengalah itu tadi. Dan biasanya masing-masing berkata, ini buat saya penting, dan saya sangat terganggu dengan itu, gitu. Masing-masing gitu. Katakan kita sekarang menjanjikan, nanti lain kali saya yang ngalah. Justru lain kali itu ada sesuatu yang kita nggak bisa ngalah lagi. Nah, ini si pasangan kita juga akan sulit. Nah, makanya kalau kita ingat bahwa yang terakhir itu tuh pasangan kita mengalah. Nah, kali ini oke lah kita anggap ini penting buat kita atau apa, tapi karena yang lalu itu dia sudah mengalah, udah kita yang putuskan kita mengalah. Meskipun kita juga harus menderita karenanya. Dan biasanya di awal pernikahan itu kan seolah-olah berebut kekuasaan gitu loh, Pak Boleh. Supaya jangan nanti seterusnya saya dikuasai, lebih baik dari sejak awal orang itu menguasai pasangannya. Hal itu yang terjadi, Pak Bos. Betul. Jadi perlu sekali dua-dua tahu bahwa
masing-masing pihak itu memikirkan dirinya, nggak mau menang sendiri. Ya kalau yang satu merasa kok selalu saya harus mengalah, kamu nggak pernah mengalah, nah itu akan jadi masalah. Iya. Mengenai gaya hidup ini juga akan lebih sulit atau kompleks kalau pasangan ini berkumpul di dalam keluarga besar gitu. Jadi ada ayahnya, ada ibunya, ini jadi kompleks sekali Pak Bos. Dan tentu yang akan mengalami kesulitan terbesar adalah yang lain sendirian. Nah yang lain sendirian tentu adalah orang luar yang menikah dengan anak dalam keluarga tersebut. Seperti yang terbiasa. Nah masalahnya adalah dia lain sendirian, dikepung oleh nggak tahu berapa orang dalam rumah itu yang akan melihat dia sebagai orangnya kok kayaknya nggak mau kompromi, nggak mau menyesuaikan diri dan sebagainya. Jadi memang kalau dia masuk ke dalam keluarga besar tinggal di sana, tantangannya akan jauh lebih berat. Iya. Tantangan yang lain apa Pak Bos? Tantangan kedua yang masih dihadapi pengantin baru adalah pengaturan dan pemakaian uang. Pengaturan uang mencerminkan kedisiplinan diri, sedang pemakaian uang menampakkan nilai yang terkandung dalam diri. Saya ulang lagi, pengaturan uang mencerminkan kedisiplinan diri, sedang pemakaian uang menampakkan nilai yang terkandung dalam diri. Jika kita terbiasa menyisihkan uang dan merancang anggaran, itu menandakan bahwa kita terbiasa hidup berdisiplin. Bila sebelum membeli sesuatu kita mempertimbangkannya masa-masa kegunaannya, itu memperlihatkan bahwa kita berhati-hati dalam pemakaian uang. Sebaliknya, ada di antara kita yang tidak seperti itu. Kita tidak terbiasa menyisihkan uang atau merancang anggaran. Kita hanya mengira-ngira selama kita cukup, kita akan pakai uang. Kita pun tidak suka menunggu. Apabila ada uang, kita langsung membelinya. Kriteria yang kita gunakan untuk membeli barang bukan hanya kegunaan, tetapi juga kesukaan. Jadi bila kita suka, walaupun kita tidak memerlukannya, kita membelinya. Nah, semua ini membutuhkan penyesuaian, Pak Gunawan. Yang berdisiplin belajar untuk lebih fleksibel, sedang yang longgar belajar menahan diri. Selain itu diperlukan keterbukaan dan kepercayaan. Kita perlu terbuka terhadap pasangan mengenai uang yang kita terima, memperlihatkan bahwa kita layak dipercaya. Kita mesti menunjukkan bahwa kita tidak sembarangan dalam pemakaian uang dan bahwa kita mempertimbangkan kepentingan keluarga, bukan keinginan pribadi saja. Ya, memang masalah uang ini jadi problem tersendiri buat pasangan muda, Pak. Terutama pada awal pernikahan biasanya kan mereka itu sangat membutuhkan keuangan yang cukup gitu loh, Pak. Dan ini sering menimbulkan pertengkaran di antara mereka di dalam hal penyimpanan maupun juga di dalam pemakaian. Dan sayangnya ini jarang dibicarakan sebelum mereka menikah. Iya. Gitu. Ya. Jadi setelah menikah problem-problem itu bermunculan yang bersumber pada uang gitu, Pak. Betul. Jadi memang biasanya ada dua area tadi sudah disinggung, pengaturan uang dan juga pemakaian uang. Di dalam dua hal inilah kita biasanya itu nanti itu tabrakan sama pasangan kita. Ya, dan itu tadi yang tadi kita bicarakan itu sangat menyangkut gaya hidupnya masing-masing. Iya, iya betul. Ada yang memang terbiasa selalu menyisihkan uang, memikirkan hari depan. Ada yang nggak terbiasa menyisihkan uang, ya ada uang ya semuanya dipakai. Nah, jadi saya mau berikan masukan dalam hal ini. Sebaiknya pengantin baru menyatukan rekening bank dan tidak memiliki rekening pribadi. Memang ada orang yang uangnya dipisah, dan saya tahu ada orang yang nggak tahu penghasilan pasangannya sama sekali. Jadi kalau bisa satukan, sisihkan uang untuk pemakaian sehari-hari, untuk keperluan rumah tangga, dan untuk persembahkan. Jika masih tersisa, sisihkanlah untuk tabungan dan keperluan mendadak. Singkat kata, berkaitan dengan uang, hiduplah bertanggung jawab. Dan sejak awal, satukanlah uang. Ingat, keterpisahan finansial adalah awal dari keterpisahan relasi. Ini ujung-ujungnya ke sana, Pak Gunawan.
Ya, ini agak sulit itu kalau kedua-duanya bekerja, Pak Pol. Biasanya mereka masing-masing ingin mempertahankan rekeningnya. Tapi saya rasa kalau itu terbuka, artinya si suami boleh melihat rekening istrinya dan istri juga tahu rekening suaminya, itu masalahnya agak berkurang gitu, Pak Pol. Apalagi dengan pembagian penggunaan. Misalnya uang di rekening istrinya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, sedang untuk pengobatan dan sebagainya diambilkan dari rekening suaminya. Yang penting kan memang di sana kesepakatan mereka. Iya. Jadi kita memasuki pernikahan dengan kepercayaan. Bahwa saya percaya pada kamu, kamu percaya kepada saya. Memang bisa saja kita pertahankan dua rekening yang berbeda, tapi yang penting ada akses untuk melihatnya. Tapi idealnya tetap adalah menggabungkannya, karena terpisah tetap membuat kita tuh merasa ini uang kita, uang pribadi. Tapi menggabungkannya itu berarti uang bersama, bukan lagi uang pribadi. Jadi memang ada perbedaannya. Nah, apakah kita terus akan menyatukan uang meskipun pasangan kita misalnya nggak bisa memakai uang dengan benar? Dia menghabis-habiskannya, dia membeli ini itu yang nggak perlu, dia mau usaha ini, dia mau keluarkan uang dan sebagainya, dan dia sebetulnya udah nggak lagi menghasilkan uang, tapi dia ambil urus uang dan dia selalu berkata ini uang kita, uang bersama, bukan uang kamu saja. Padahal dia udah bertahun-tahun nggak kerja, semua uang diambil dari uang istrinya atau uang misalnya uang dari istrinya. Nah, dalam kasus seperti begitu saya anjurkan memang pisahkan karena kita masih hati-hati jangan sampai kapal rumah tangga kita karam gara-gara pasangan kita itu nggak bijaksana dalam pemakaian uang. Iya. Selain itu apakah ada tantangan yang lain bagi pasangan suami istri yang baru ini? Tantangan ketiga yang mesti dihadapi pengantin baru adalah pembagian waktu dan perhatian dengan pihak luar. Yang saya maksud dengan pihak luar di sini adalah keluarga asal, teman-teman, pelayanan dan pekerjaan. Pada umumnya kita mengerti bahwa kita mesti mengutamakan keluarga sendiri. Namun dalam kenyataannya kita tidak selalu sepakat akan seberapa sering atau banyaknya waktu yang layak diberikan untuk pihak luar. Buat kita banyak dan sering, tapi buat pasangan tidak banyak dan tidak sering. Tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa banyak dan sering waktu yang diberikan kepada pihak luar. Pada akhirnya, kriteria penentuan bersifat subjektif, sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan. Saya jelaskan ya, kita akan berasal dari beragam latar belakang keluarga. Jika pasangan masuk ke dalam pernikahan membawa kebutuhan rasa aman dan kasih yang besar, maka tidak bisa tidak, ia akan mengharapkan kita untuk menyediakannya. Bila pasangan merasa kuat, tidak lagi terlalu membutuhkan rasa aman dan kasih, maka dengan sendirinya ia pun lebih siap untuk tidak ditemani. Ia pun tidak lagi menuntut kita untuk lebih banyak di rumah dan lebih siap melepaskan kita. Jadi sebaiknya jangan memaksakan pasangan untuk melepaskan kita pada saat yang belum siap, karena biasanya dampaknya tidak baik. Jadi memaksakan diri hanya akan mencederai pernikahan kita. Jadi tunggulah sampai pasangan kita siap, sehingga kita lebih bisa memenuhi kebutuhan yang di luar rumah tangga kita. Iya, biasanya di awal pernikahan itu masing-masing itu masih terikat dengan keluarga asalnya gitu, orang tuanya masing-masing. Jadi lebih banyak waktu itu digunakan untuk berkomunikasi atau berkunjung berkali-kali ke rumah dari orang tuanya itu, Pak Boleh. Kecuali kalau mereka tinggal serumah. Tetapi seringkali juga perhatian itu tidak bisa seluruhnya dicurahkan kepada pasangan walaupun menikah gitu, Pak Boleh. Banyak hal yang masih melekat di dalam diri masing-masing, baik si suami maupun di istri. Betul. Jadi perlu waktu ya untuk transisi, Pak Gunawan. Awal-awalnya udah tentu pasangan dan kita akan mau lebih sering ketemu orang tua kita, adik kakak kita dan sebagainya. Apalagi kalau kita memang berasal dari keluarga yang akrab dan nggak bisa tuh langsung fokus kepada keluarga sendiri.
Jadi yang baik adalah memang secara bertahap. Dan keluarga kita juga mesti melihat bahwa nggak mentak sekarang kita menikah kita lupa mereka, kita nggak lagi peduli dengan mereka. Jadi perlu ya untuk kita terus memelihara tali silaturahmi dengan keluarga kita. Iya. Apakah masih ada tantangan yang lain, Pak? Tantangan keempat yang masih dihadapi pengantin baru berkaitan dengan hubungan seksual. Sesungguhnya hubungan seksual adalah sebuah hubungan, sama seperti hubungan lainnya. Hubungan seksual pun memerlukan pengenalan dan pengertian. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak dapat mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang bila kita tidak mengenalnya dan mengerti dirinya dengan baik. Demikian pula dengan hubungan seksual. Kita harus mengerti dan mengenal diri dan kebutuhan seksual pasangan. Nah, untuk mengenal dan mengerti diri dan kebutuhan seksual pasangan dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran, dan dibutuhkan keterbukaan. Ya, pemaksaan kehendak hanya akan menimbulkan akibat buruk yang dapat membuat pasangan enggan untuk berhubungan dengan kita. Sebab sebagai pengantin baru, penting bagi kita untuk memulai dengan benar, yakni dengan kelembutan dan kesabaran. Di samping kelembutan dan kesabaran, kita pun harus memulai dengan kerelaan untuk menyenangkan hati pasangan, bukan hanya diri kita. Nah, kita pun mesti memulai dengan keterbukaan, ya. Pengertian keterbukaan yakni mengkomunikasikan kebutuhan kita apa adanya dan berupaya untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pasangan. Di samping itu kita harus berani dan tidak malu untuk menyampaikan keinginan kita. Sekali lagi di sini diperlukan kelembutan. Kelembutan baik untuk meminta ataupun untuk menolak. Jangan bersikap kasar atau menghina, sebab sikap itu hanyalah akan menghancurkan hati pasangan. Iya. Bagaimana dengan mereka, Bapak ya, yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu? Apakah dengan begitu lalu hubungan seksual mereka setelah menikah itu menjadi lebih lancar, Pak? Biasanya setelah menikah hubungan seksual memang akan mengalami perubahan. Jadi biasanya tuh di awal memang akan meninggi, memuncak, tapi biasanya setelah beberapa waktu, beberapa bulan, mulailah kembali ke level yang lebih biasa. Misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali, seperti itu. Nah, biasanya ini umumnya ada satu yang lebih bisa menikmati, ada satu yang kurang begitu bisa menikmati. Itu sangat umum sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu kasusnya? Tadi saya sudah singgung, memang perlu kelembutan untuk kita ini bisa terus ya berkomunikasi dengan pasangan kita secara seksual. Kita mesti ngomong sama dia, kita mesti memperlakukan dia dengan hati-hati, dengan lembut. Sebab sekali lagi bagi dia hubungan bisa menjadi sebuah beban, sesuatu yang nggak dia nikmati tapi dia harus lakukan. Nah, biarlah kalaupun dia lakukan dengan setengah hati, dia lakukan, kita menolongnya untuk melakukannya karena kita memperlakukannya dengan lembut. Ya, biasanya memang di awal-awal pernikahan itu agak sulit menyamakan supaya sama-sama menikmati kepuasan itu, ya hanya dilakukan dan mereka agak terburu-buru, tujuannya hanya reproduksi aja, hanya supaya dapat keturunan gitu, Bapak. Ya, jadi itu bisa satu. Yang kedua adalah hati-hati, jangan sampai pasangan melihat kita kok memakai dia, membuat dia seperti objek yang kita gunakan untuk memuaskan hasrat kita. Dan jangan sampai pasangan kita juga melihat kita begitu. Nah, makanya untuk bisa sampai pada titik yang harmonis, saling membutuhkan, saling mengerti, saling menikmati, perlu waktu. Jadi kita ini mau ngomong apa adanya dengan para pendengar kita yang adalah misalnya pengantin baru, beri waktu. Beri waktu. Enggak mudah untuk bisa saling menikmati dan saling memuaskan. Hubungan seksual itu seperti hubungan lain-lainnya, perlu waktu untuk dibina. Kita nggak bisa mengenal orang dan cocok dengan orang dalam waktu 1 hari atau 2 hari, enggak.
Untuk mengenal, untuk bisa mempunyai hubungan yang baik, perlu waktu yang lebih lama. Nah, sama hubungan seksual juga adalah sebuah hubungan, jadi perlu waktu ya untuk bisa membangun. Iya, banyak pasangan itu yang terobsesi malam pertama harus melakukan hubungan seksual. Padahal biasanya malam pertama itu lelah-lelahnya kedua belah pihak, sehingga sulit sekali untuk melakukan hubungan seksual gitu. Betul, jadi ya jangan sampai merasa aduh harus pada malam pertama ini, enggak harus ya. Yang penting adalah istirahat dulu, besok sudah lebih segar, nah cobalah. Iya. Di dalam hal ini apakah ada ajaran firman Tuhan yang bisa kita pegang gitu Pak? Galatia pasal 6 ayat 10 mengingatkan kita ya. Karena itu, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan menghendaki kita untuk berbuat baik kepada semua orang, sudah tentu termasuk di dalamnya pasangan kita. Jangan lupa Tuhan mempercayakannya kepada kita, jadi jangan kita menyia-nyiakannya, dan jangan lupa berbuat baik kepadanya. Pengantin baru ataupun lama mesti saling berbuat baik. Inilah jalan menuju ke pernikahan yang kuat. Iya, Bapak, kalau kita membicarakan 4 tantangan, ini bukan berarti hanya ini saja tantangan hidup pernikahan di awal-awal mereka menikah gitu Pak Paul ya. Hanya karena keterbatasan waktu ya kita batasi pada hal yang penting-penting, yang pokok-pokok yang Pak Paul sudah sampaikan. Tetapi di sini saya melihat ada hal yang penting harus dilakukan adalah komunikasi antara suami istri yang baru ini, saling pengertian dan saling mau berkorban, saling mengalah gitu Pak Paul ya. Seperti firman Tuhan tadi yang mengingatkan berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada pasangan kita juga tentunya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengantin baru dan tantangannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.